Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini akan dipresentasikan dari kelompok 3 mengenai teori biaya. Di sini kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Nur Hoiriyah dengan NPM 2013-03-10-19, dan yang kedua, Bella Septiani Putri dengan NPM 2013-03-10-29, dan yang ketiga, Ahmad Dharma Saputra dengan NPM 2013-03-10-59, dan yang keempat, Handayani Retno Asih dengan NPM 2013-03-10-61. Di sini, teori biaya memiliki 4 materi. Yang pertama, pengertian biaya, dan yang kedua, pengertian biaya produksi, dan yang ketiga, jenis-jenis biaya, dan yang keempat, biaya jangka pendek dan jangka panjang. Pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai yang setara yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Disebut setara dengan kas karena aset non-kas dapat ditukar dengan produk yang diinginkan. Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat dalam bentuk pendapatan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input atau biaya yang paling efisiensi untuk menghasilkan output produksi tertentu. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan untuk yang pertama, menentukan tingkat output produksi yang optimum dengan biaya minimum, dan yang kedua, analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan teknologi yang tepat dan yang cocok untuk kondisi perusahaan dengan biaya minimum. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis biaya. Yang pertama ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dipergunakan dalam proses produksi, termasuk gaji pegawai, sewa tanah atau bangunan, pembelian bahan, dan lain-lain yang berbentuk kas. Selanjutnya ada biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang dicerminkan oleh nilai input yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh perusahaan di dalam proses produksinya, dalam bentuk non-kas. Contohnya adalah penggunaan gedung. Berikutnya adalah jenis biaya berdasarkan realitas pembayarannya. Biaya dikelompokkan menjadi, yang pertama ada biaya pengorbanan atau opportunity cost. Biaya pengorbanan adalah biaya yang timbul karena pengorbanan kesempatan sesuatu. Dalam praktiknya, biaya ini tidak pernah dibayarkan. Yang selanjutnya ada biaya sebenarnya atau real cost. Biaya sebenarnya adalah biaya yang benar-benar dibayar sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan mengenai biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah periode di mana input yang tersedia tidak dapat diubah. Dalam biaya produksi jangka pendek ini ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam hubungannya dengan tujuan biaya dan yang kedua dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Yang pertama dalam hubungannya dengan tujuan biaya, ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya-biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Yang kedua biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Yang pertama, ada biaya tetap atau total fixed cost, yaitu biaya yang harus tetap dikeluarkan walaupun tidak berproduksi, di mana TC sama dengan FC sama dengan VC atau FC sama dengan TC dikurang VC. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan, di mana VC sama dengan TC dikurang FC. Yang ketiga ada biaya total atau total cost,
yaitu jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya total, di mana TC sama dengan FC ditambah VC. Selanjutnya ada biaya tetap rata-rata, yaitu biaya bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan, di mana AFC sama dengan FC dibagi Q. Yang kelima, ada biaya variabel rata-rata, yaitu biaya variabel satuan unit produksi, di mana AVC sama dengan VC dibagi Q. Yang keenam, ada biaya total rata-rata, yaitu biaya yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang tertentu, di mana AC sama dengan PC dibagi Q. Selanjutnya ada biaya marginal atau marginal cost, yaitu berapa biaya total bertambah jika produksi dengan satuan 1 unit, yaitu rumusnya MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Nah, ini adalah kurva dari biaya. Seperti ini bentuknya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai pemateri keempat akan memaparkan tentang biaya jangka panjang. Dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel atau variable cost. Tidak ada biaya tetap. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya. Ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik dapat digambarkan dengan kurva biaya rata-rata atau AC, sehingga analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dalam dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Biaya jangka panjang itu ada 3 macam. Yang pertama, biaya total rata-rata jangka panjang. Biaya total rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output dengan rumus LAC sama dengan LTC per Q. Yang kedua ada biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perusahaan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung dengan rumus biaya marginal jangka panjang sama dengan perubahan biaya total jangka panjang per perubahan output. Yang ketiga, biaya total jangka panjang. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya total jangka panjang sama dengan biaya variabel jangka panjang. Di sini ada contoh kurva biaya jangka panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan tentang materi kita kali ini, yakni teori biaya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.